Shalom, berjumpa kembali bersama Nathanael dan Elizabeth di Sambal, Sambal, sama-sama sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Hari ini kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin dari Yohanes 6. Kita masuk di ayatnya yang ke-27 dan selanjutnya. Akan tetapi kita akan review sedikit dari yang kita pelajari kemarin di hari Senin. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana orang banyak itu mencari Tuhan Yesus yang tidak ditemui di tempat di mana Tuhan Yesus memberkati roti dan memberi makan sampai kenyang orang banyak itu. Dan kemudian mereka pun naik perahu menyeberang ke Kapernaum dan bertemulah dengan Yesus di sana. Dan di situ mereka bertanya, "Guru, bila mana engkau bisa sampai ke tempat ini?" Ya. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan, "Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib, tetapi kamu telah makan roti itu dan kenyang." Nah, hari ini kita akan lanjutkan dari perkataan Tuhan Yesus itu dan apa ayat-ayat selanjutnya. Kita akan baca. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya. Oke, di sini kita bisa melihat bagaimana kembali ada kata-kata tentang makanan. Tuhan Yesus ingin menyampaikan hidup yang kekal itu akan diberikan di waktu yang jauh gitu ya. Namanya hidup yang kekal berarti masih sangat panjang waktunya, masih sangat lama. Baik itu startnya hidup yang kekal maupun dari sekarang sampai kita menunggu sampai hidup yang kekal itu diberikan. Nah, dalam proses itu dibutuhkan yang namanya makanan juga. Jadi kalau kita hidup sebagai manusia jasmani, kita perlu makanan jasmani. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai makanan yang dapat binasa. Kenapa demikian? Karena meskipun kita makan, tapi tubuh jasmani kita nanti tetap akan mati pada waktunya. Nah, setelah kita mati jasmani, kita masih akan hidup setelah kehidupan jasmani kita berakhir, yaitu kehidupan setelah kematian jasmani itu sendiri. Nah, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa kita membutuhkan makanan yang bertahan dari saat ini kita hidup sampai kita nanti mati jasmani dan sampai hidup yang kekal itu kita terima. Life after life. Ya, makanan inilah yang diperlukan oleh kita. Oke, makanan jasmani iya selama kita masih hidup dengan tubuh jasmani kita. Tapi kita membutuhkan makanan lain yang diperlukan untuk membuat keberlangsungan hidup kita sampai dengan hidup yang kekal kita terima dan kita hidup di dalam kehidupan yang kekal itu berada. Kita perlu makanan itu, di mana makanan itu diberikan oleh Anak Manusia. Dan yang bisa memberikan itu hanya Anak Manusia yang sudah disahkan hanya melalui Yesus Kristus yang memang diutus Bapa. Seorang utusan sudah disahkan dan dimeteraikan begitu. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, kata bekerjalah tadi yang Tuhan Yesus minta supaya orang banyak itu bekerja untuk mendapatkan makanan itu. Mereka nangkap, sehingga mereka pun bertanya. Karena yang dikatakan Tuhan Yesus tentang hidup yang kekal, itu berarti sesuatu yang mereka memang inginkan, yang mereka ingin dapatkan. Dan mereka berkata,
apa yang harus kami perbuat terkait pekerjaan, maka apa yang harus diperbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Mereka bertanya tentang apa yang harus dilakukan, pekerjaan apa yang harus dilakukan. Kita lanjutkan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, Tuhan Yesus menjawab mengenai pekerjaan ini atau mengenai bekerja ini dengan suatu hal yang nampaknya sederhana ya. Tuhan Yesus menjawab dengan percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kenapa hal percaya ini menjadi sama dengan bekerjalah? Padahal kita tahu bekerja adalah suatu proses yang dilakukan terus-menerus. Ya. Kita nggak mungkin bekerja satu titik, hanya di satu titik kita bekerja, kemudian kita akan terus makan sampai selama-lamanya. Gitu. Di keseharian kita tiap hari harus bekerja supaya kita tiap hari juga bisa makan. Nah, mengapa percaya kepada Dia yang telah diutus Allah ini menjadi suatu pekerjaan? Di sini kita bisa melihat bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah suatu proses yang harus dikerjakan terus-menerus. Pekerjaan, seperti kita tahu, adalah suatu usaha, sesuatu yang diupayakan terus-menerus. Sama seperti itulah pekerjaan yang dimaksudkan. Ada satu hal yang kita upayakan terus-menerus. Berarti percaya kepada Yesus yang adalah utusan Allah, ini adalah suatu hal yang harus terus kita usahakan. Terus kita lakukan. Harus kita lakukan. Kenapa demikian? Di sini ada maksud dari Tuhan Yesus bahwa percaya kepada Yesus itu adalah suatu hal yang berat. Kita harus mengerjakannya. Kita harus sungguh-sungguh setiap hari melakukannya. Kenapa demikian? Karena dunia ini akan berusaha sedemikian untuk membuat percaya kita kepada Yesus itu hilang. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah jalan keselamatan. Dan manusia adalah orang berdosa. Manusia hidup di dunia, kita berada di dalam kerajaan maut. Kita berada di kerajaan dari si jahat. Kerajaan dunia sama dengan kerajaan si jahat. Pada saat kita percaya kepada Yesus, maka posisi kita sudah dipindahkan. Kita dari orang berdosa, dari bawah hukuman, kita dipindahkan ke terang yang mulia. Kita dipindahkan ke kerajaan Allah untuk menerima hidup yang kekal. Saat kita dipindahkan inilah, maka yang di sini nggak akan suka. Yang di tempat gelap ini nggak akan suka. Kerajaan yang lama ini nggak akan suka. Mereka akan berusaha sedemikian supaya apa? Supaya kita yang sudah dipindahkan ke kerajaan surga, ke kerajaan hidup yang kekal, ke tempat yang mulia ini, kembali ke sana. Itulah kenapa kita harus mengerjakannya. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan bekerjalah, melakukan pekerjaan yang dikehendaki, yaitu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dan kita akan melihat apa jawaban dari orang banyak. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nah, setelah dijelaskan sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus dengan perkataannya, maka orang banyak ini menjawab sesuatu yang rasanya bertentangan dengan apa yang kita baca kemarin ya. Orang banyak itu berbondong-bondong mengikut Yesus karena mereka melihat tanda mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan karena mereka sudah makan roti sampai kenyang.
sehingga mereka mencari Yesus demikian rupa. Akan tetapi saat Tuhan Yesus berkata tentang percaya kepadanya, mereka justru berbalik, bertanya kepada Yesus, tanda apa yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nah, ini suatu yang sungguh-sungguh aneh. Ya kalau kita bilang hello itu Ya. kemarin Mereka sudah berbondong-bondong menyaksikan loh, Iya. dan sudah makan dari roti yang terjadi karena mujizat itu, Betul. dan mereka merasakan kenyang. Betul. Jadi itu bukan pura-pura gitu loh. Iya. Rotinya bukan disulap kelihatan besar sehingga mereka enggak, tapi mereka makan dan kenyang dan bersisa loh mereka melihat. Tapi saat ini mereka masih menanyakan lagi, tanda apa yang kau perbuat supaya dapat kami lihat dan percaya kepadamu. Ini wow. Nah, itulah kita bisa melihat suatu yang kontras. Bagaimana orang berbondong-bondong datang karena mereka sudah melihat tanda mujizat, kemudian mereka sudah terima makan roti mujizat yang mengenyangkan, mengalami sendiri. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, kamu datang bukan karena kamu melihat tanda-tanda dan kamu sudah makan roti dan kenyang, tapi saat Tuhan Yesus menjelaskan tentang hal percaya kepadaku, motivasi dan apa yang sudah membuat mereka datang kepada Yesus itu lupa semua. Itulah kenapa orang Yahudi dan orang Israel dikatakan tegar tengkuk. Mereka sudah melihat tapi tidak menanggap. Mereka sudah bahkan dikatakan mengalami, tapi mereka tetap tidak percaya. Kiranya kita semua tetap percaya. Kita tetap mengusahakan. Kita tetap terus mengerjakan. Percaya kita kepada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kepada kita makanan sampai selama-lamanya. Ia yang menyediakan, Ia yang memberikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan pengertian kepada kami mengenai makanan, mengenai pekerjaan, bagaimana kami harus mengusahakan, berjuang di setiap hari kami untuk melawan tipu daya si jahat, supaya kami Tuhan memiliki iman yang teguh kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat berdiri tegak sampai dengan kesudahannya. Finish well, finish strong. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa saat ini untuk seluruh saudara-saudara kami yang mendengar ataupun melihat video ini. Tuhan, biarlah yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pertolongan berikan jalan keluar dan pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Upayakan pekerjaan yang memberikan kepada kita makanan untuk hidup yang kekal. Kita akan bertemu lagi besok. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.